Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan logarithm untuk membuat logik dari sebuah program dalam bentuk flowchart diagram. Pada video tutorial sebelumnya kita sudah membahas salah satu teknik yang kita sebut dengan sekuensial, karena prosesnya itu dilakukan secara step by step, satu proses selesai kemudian menuju ke proses berikutnya. Kemudian pada video tutorial kali ini kita akan mengimplementasikan salah satu struktur yang ada di dalam pemrograman, yaitu selection atau kondisi dan aksi. Sebagai studi kasus untuk mengimplementasikan struktur selection, kita akan membuat sebuah logic program. Bagaimana membuat sebuah logic program untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu berupa bilangan ganjil atau bilangan genap. Di sini rekan-rekan bisa mulai membuat sebuah deklarasi. Kita klik sekali, kita deklarasikan di sini. Misalnya di sini kita akan menyediakan satu buah variabel dengan nama bilangan bertipe integer. Kemudian satu variabel lagi di sini ya. Di sini kita double klik saja hasil di sini ya. Nah, nanti bilangan itu tipenya adalah integer, hasil juga integer. Jadi kalau misalnya kita memasukkan bilangan 1, kemudian kita tentukan hasilnya itu melalui pengujian menggunakan operasi atau operator modulus. Jadi modulus itu gunanya adalah untuk menentukan hasil sisa bagi, berbeda dengan pembagian ya. Kemudian di sini kita bisa melakukan proses input. Jadi yang variabel inputnya kita masukkan di sini sebagai bilangan. Jadi deklarasi variabel bilangan, kemudian kita masukkan di sini bilangannya. Kemudian kita lakukan proses di sini. Nah, proses bisa kita melalui assign. Sini ya, kita double klik. Nah, di sini kita punya variabel hasil. Hasil itu adalah bilangan. Kemudian kita berikan tanda persen dengan 2. Jadi kalau ada sebuah bilangan kita modulus dengan 2, nanti kalau hasilnya adalah 1 berarti ganjil, kalau hasilnya 0 adalah bilangan genap. Seperti ini ya. Kemudian kita di sini membuat selection. Selection itu adalah if, seperti ini. Nah, di sini ada selectionnya, kita double klik saja. Seperti ini ya, rekan-rekan ya. Jadi di sini kondisinya adalah jika hasil sama dengan 0, artinya di sini bilangan. Nah, jika hasil sama dengan 0, maka di sini kita tambahkan informasi sebagai output. Maka di sini kita tampilkan saja di sini sebagai output. Double klik saja. Kita berikan di sini bilangan genap. Kita berikan tanda petik 2 karena di situ sebagai string ya. Nah, kalau misalnya hasilnya bukan 0, berarti hasilnya adalah 1 di sini. Selanjutnya di sini kita berikan kalau ternyata hasilnya bukan 0, artinya 1. Maka di sini kita berikan output, double klik saja di sini bilangan ganjil. Setelah itu selesai. Ini adalah logika yang kita bangun menggunakan struktur selection. Jadi kita deklarasikan ada bilangan dengan tipe integer, hasil dengan tipe integer, kita input variabel ya, kita simpan di dalam sebuah variabel bilangan inputannya, kemudian kita proses bilangan tersebut dengan modulus 2. Jika hasilnya 0, maka adalah bilangan genap. Kalau hasilnya 1 atau selain 0, maka bilangan ganjil. Setelah itu selesai, karena targetnya hanya sampai menentukan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap.
Kemudian rekan-rekan bisa layout Windows-nya, jadi kita strukturkan code at console seperti ini rekan-rekan ya. Nah, di sini ada pseudocode-nya, kita bisa lihat pseudocode-nya di sini ya. Nah, kemudian kita bisa uji coba di sini apakah struktur logic programnya sudah berhasil. Kita run saja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan di sini ada ya informasi. Silahkan masukkan sebuah nilai bertipe integer untuk bilangan. Kita masukkan misalnya 1. Kita enter, maka muncul bilangan ganjil. Kita masukkan lagi, kita run bilangan genap. Kita run lagi dari sini boleh ya. 3 bilangan ganjil. Kita run lagi misalnya yang cukup besar nilainya 903, enter, bilangan ganjil. Kita misalnya 1600, bilangan genap. Nah, sampai di sini kita secara logika sudah berhasil membuat struktur selection menggunakan flowchart program. Kita uji coba dan ternyata sudah secara logik sudah benar. Kemudian kita coba masuk ke dalam kode programnya. Kita menggunakan bahasa basic seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini dah kode dari bahasa pemrograman basic. Jadi rekan-rekan bisa copy saja, di bagian atas ini ada copy to clipboard seperti ini rekan-rekan ya. Ya, sudah tercopy. Kemudian kita cari program yang sudah kita install kemarin bernama Just Basic. Ini kebetulan versi 2. Kita tunggu prosesnya sampai compilernya diaktifkan seperti ini. Kita klik tombol new ya. Rekan-rekan bisa paste di sini saja. Nah, ini adalah kode programnya. Ini bisa kita hapus. Ini kita hapus saja. Kemudian di sini kita berikan 1, artinya variabelnya di sini hanya 1 ya. 1 slot nilai, kita input bilangan seperti ini. Kemudian ada variabel hasil. Di sini ada mode 2. Jika 0 bilangan ganjil, bilangan genap. Jika hasilnya selain 0 yaitu 1 maka bilangan ganjil. Di sini ada struktur if else. Seperti ini rekan-rekan ya. If then, kalau hasilnya benar seperti ini, kalau hasilnya salah, print yang satunya yang dieksekusi. Setelah itu rekan-rekan simpan saja kode program yang cukup sederhana ini, kita save. Nah, misalnya kita letakkan di my dokumen, misalnya kita berikan namanya adalah ganjil genap .bas. Bas itu artinya basic ya. Setelah itu rekan-rekan bisa coba run seperti ini. Nah, di sini dimasukkan misalnya 1, kita enter, hasilnya adalah bilangan ganjil. Kita run lagi misalnya, kita masukkan 20, kita enter, bilangan genap. Nah, ini sampai di sini sudah selesai teknik kita mengimplementasikan struktur selection. Nah, untuk merapikan kode seperti biasa, ini rekan-rekan bisa close dulu. Di sini misalnya input, di sini diberikan masukkan bilangan integer misalnya ya. Titik koma ini sebagai tanda pemisah antara variabel dengan expression ya. Kita pakai tanda titik koma. Kita simpan. Nah, masukkan bilangan misalnya 25. 25 adalah bilangan ganjil. Kita coba run lagi. Masukkan bilangan integer 30. 30 adalah bilangan genap. Nah, sampai di sini rekan-rekan tutorial kita pada video kali ini tentang bagaimana mengimplementasikan struktur selection menggunakan logarithm dan bahasa pemrograman basic. Sampai bertemu kembali pada video tutorial berikutnya.